Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat beribadah di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita sama-sama tunduk pada hati kita untuk kita segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan di pagi hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami masih ada, masih sehat, masih kuat, semuanya terkasih dan anugerah Tuhan. Biarlah di pagi hari Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini Bapa, untuk dapat kami naikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu Bapa, agar kami dapat menikmati hadirat-Mu di pagi ini ya Tuhan. Di hari Paskah ini Tuhan, Engkau mati buat dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau bangkit dan Engkau menaiki surga. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan bahwa Engkau akan mencurahkan Roh Kudus ke atas kami Bapa. Engkau ya Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah siap untuk melayani Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, pakai dan urapi mereka ya Tuhan. Begitu sudah jemaat sudah hadir di pagi hari Bapa, untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kepada-Mu Bapa. Kiranya menyenangkan hati-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa negara Indonesia di pagi hari ini Bapa. Engkau pulihkan bangsa kami, berkati bangsa kami ya Tuhan. Biarlah bangsa kami boleh bebas dari segala virus-virus, segala penyakit-penyakit yang ada di negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan di pagi hari ini. Pakai dan urapi Bapak Gembala kami ya Tuhan. Biarlah menjadi saluran berkat bagi kami di pagi hari ini. Berkati anak sekolah minggu Tuhan di pagi hari ini. Biarlah mereka menjadi kuat, menjadi sehat selalu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu korban persembahan yang pertama kedua Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya segala berkat hanya datang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini doa dan syukur kami di pagi hari ini. Dengar doa kami ya Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita akan sama-sama dengarkan renungan untuk satu minggu depan, yaitu hari Jumat doa dan puasa tanggal 9 April jam 19.30. Firman Tuhan Ibu Eva itu secara live di Facebook. Dan ibadah umum Rabu tanggal 14 jam 18.30 WL Ibu Vivi, Firman Tuhan Bapak Pendeta David Suwardi. Dan di hari Sabtu tanggal 10 April Super Youth jam 18.30 WL Dajjal, Firman Tuhan Ibu Olivia, tempatnya dari rumah doa. Dan kembali di hari Minggu ibadah raya yang pertama, Minggu tanggal 11 jam 7.00. Dan WL Ibu Yuli Amalo, Firman Tuhan Bapak Pendeta Epemus. Dan kembali di ibadah sesi yang kedua jam 10 WL Ibu Joyce dan Firman Tuhan Bapak David Suwardi. Ada medialah pengumuman untuk satu minggu depan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom. Shalom. Mana yang menang? Kalau saya menang. Kenapa kita menang? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia tidak mati, saudara. Hari ini Dia tunjukkan kuasa bahwa Dia hidup, mengalahkan maut. Mari sebelum kita mulai dalam pujian penyembahan, yang bisa duduk boleh duduk. Masih ada kursi yang kosong, jadi tidak ada yang berdiri. Boleh, mari sebelum kita masuk. Hari ini kita mendapat kemenangan karena Allah yang kita sembah, Dia hidup, Dia mengalahkan maut. Ada pujian, ada ucapan syukur yang akan kita naikkan pagi hari ini. Mari saudara, saya beri saudara untuk bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh sejenak. Mungkin saudara dari jalan buru-buru masih capek. Saya kasih waktu untuk kita bersaat teduh sejenak. HP boleh di silent. Terima kasih Tuhan. Waktu yang kita beri buat Tuhan hari ini tidak banyak saudara. Walaupun waktunya singkat, beri yang terbaik buat Tuhan. Hati kita, pikiran kita, pujian, suara kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami undang kuasa-Mu hadir di tempat ini. Melawat kami seluruh sidang jemaat Abraham ini. Lawat kami Tuhan, biarlah kami mau rasakan kasih-Mu. Kami mau rasakan anugerah. Kami mau rasakan lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Menjamah setiap kami, khususnya para pelayan-pelayan-Mu, baik pemain tamborin, pemain musik, hamba pribadi Tuhan, bahkan sebentar hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman. Tuhan, kami bukan siapa-siapa. Yang kami mau, kami hanya rindu menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuliakan nama. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan Yesus Allah yang besar. Terima kasih. Haleluya. Dimuliakan nama-Mu Bapa. Mari jemaat kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Kita mau memuliakan Dia Allah yang besar. Glory haleluya. Dimuliakan, ditinggikan.
hidup ini, hidup ini hidup ini, hidup ini hidup ini, hidup ini dipenuhi nama mungkin satu keluarga dengan saudara. Coba buka maskernya, senyum, kasih tos. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Amin. Kita telah ditebus oleh umat saudara. Kami yang telah ditebus. Taruh tepuk tangan kita di atas, saudara.
Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap dilawat oleh kebenaran firman. Saudara, rasakan kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan. Kuasa maut, kuasa kematian sudah dikalahkan. Kita hidup di dalam Tuhan, saudara. Kita akan diubah. Pagi hari ini kita yakin kita dijamah oleh lawan Tuhan. Ada hanya nama Yesus yang ada di dalam kehidupan. Oh Yesus, ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan
Terima kasih Bapa. Kami percaya pagi ini lewat kuasa kebangkitan-Mu yang mengubah kami menjadi baru, kehidupan yang baru yang berkenan di hadapan Engkau Bapa. Segala yang kami naikkan pujian syukur kami kepada-Mu biarlah berkenan di hadapan-Mu. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu pagi ini yang menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Karena itu Bapa, berfirman-Lah, biarlah kami memiliki kepewahyuan yang baru, sehingga mata rohani kami, mata iman kami terbuka, dan kami boleh memandang hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang tidak dapat duduk? Boleh di depan bersama dengan saya. Kita khotbah bareng-bareng. Ada? Oh enggak ada, duduk semua ya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Pagi ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara percaya Tuhan Yesus sudah bangkit? Saudara percaya bahwa Yesus itu mati? Duh. Kan saya tanya, saudara percaya Tuhan Yesus bangkit? Saudara percaya Yesus itu mati? Iya. Namanya bangkit ya harus mati dulu. Kalau nggak mati, bukan bangkit. Betul? Betul lah pasti. Oke? Ya. Kita lihat dulu dalam Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Biasanya kita selalu Yohanes 3 ayat 16. Tapi hari ini kita lihat Yohanes 3 ayat 17 dan 18. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Tuhan Yesus, ketika Allah Bapa menyuruh Tuhan Yesus untuk ke dalam dunia sebagai penyelamat, Dia bukan untuk menghakimi. Kedatangan Yesus pada saat pertama kali bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Atau bahasa dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi di ayat 18 di sini dikatakan, barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam Anak Tunggal Allah. Jadi ada dua manusia, yang satu percaya tentang Yesus Kristus dan yang lain tidak percaya. Dan yang golongan yang tidak percaya ini apa yang mereka lakukan? Nah, kalau saudara lihat di sini, orang berlomba-lomba berbuat baik, orang berlomba-lomba berbuat kesalehan, orang berlomba-lomba berbuat amal, bahkan mungkin pendidikan yang lain-lain, semua yang mendatangkan menurut mereka untuk bisa sampai kepada hidup yang kekal. Semua berlomba, hanya kecuali anak-anak Tuhan Yesus yang tidak perlu berlomba-lomba. Kenapa saya katakan tidak perlu berlomba-lomba? Karena untuk hidup yang kekal itu sudah jaminan pasti. Ya, masih nggak percaya berarti ya. Saudara, saya buka paradigma saudara. Jangan sampai saudara berpikir bahwa dengan saya beramal saya pasti selamat masuk surga. Dengan saudara melakukan kebaikan, saudara bakal masuk surga. Dengan saudara memberi persembahan, saudara bakal masuk surga. Saudara kalau percaya Tuhan Yesus pasti masuk surga. Itu selesai buat saya. Ya. Tapi kalau agama di luar sana orang belum yakin. Karena itu mereka katakan orang Kristen sombong amat. Kenapa? Karena selalu menyatakan bahwa dia sudah percaya bahwa surga sudah menjadi bagian. Kenapa? Karena saya percaya karena Tuhan Yesus Allah Bapa kita adalah pemilik kunci kerajaan surga.
Jadi kalau kita percaya kepada pemilik kerajaan surga, pasti sudah bisa masuk. Amin, amin. Oke. Yang menjadi jembatan kita untuk masuk dalam hidup kekal hanya lewat Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Kisah 4 ayat 12. Apa? Gimana dong? Jangan cuma sinetron. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Kenapa harus di dalam Yesus Kristus? Ya? Kenapa harus di dalam Yesus Kristus? Saudara harus bisa jawab ini, karena ini adalah sesuatu yang dasar, karena ini menjadi iman saudara. Kenapa harus di dalam Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan, dan Dia adalah oknum kedua daripada Allah Bapa. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oknum yang kedua adalah firman yang turun menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Karena itu tidak ada satupun manusia yang bisa dapat membawa kita kepada hidup kekal. Tidak akan ada satupun, mau nabi siapapun. Saya kasih contoh Musa. Musa bisa masuk tanah perjanjian? Yang dia bisa cuma melihat. Dia hanya lihat, memandang, tapi dia tidak bisa masuk. Tetapi Musa saat ini sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Karena apa? Dia tetap dalam kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Jadi jangan saudara berpikir dengan saudara berbuat baik, saudara beramal, bahwa itu akan sampai pada hidup kekal. Hidup kekal kita yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau udah dengan hatimu engkau percaya, dengan mulutmu engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Kata siapa? Kata Bapak David. Bukan, itu kata firman Tuhan. Jangan nanti kata siapa? Kata gembala saya. Saudara harus baca sendiri firman Tuhan. Firman Tuhan sudah menyatakan dari Kejadian sampai kepada Wahyu, dari Kejadian sampai kepada Maleakhi, di dalam perjanjian lama, Matius sampai kepada Wahyu, itu semua menceritakan nubuatan tentang kedatangan Yesus lewat kelahiran, lewat kematian, lewat kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan kali yang kedua. Itu semua ada di dalam Alkitab. Nah sekarang ada dua. Manusia mengorbankan diri bagi Allah, atau Allah mengorbankan diri bagi manusia. Mana yang menurut saudara yang benar? Allah mengorbankan diri bagi itu bagi kita. Buat orang yang di luar sana, mereka rela mengorbankan dirinya bagi Allah. Karena apa? Mereka pikir Allah mereka harus dibela, Allah mereka harus didoakan, Allah mereka, bahkan Nabi mereka harus didoakan untuk bisa selamat. Kita ini mempelai wanita, mereka pun mengklaim diri sebagai pengantin. Mati konyol. Iya, di Makassar kemarin di Mabes Polri. Mereka apa? Untuk masuk surga. Lah kita cuma duduk santai-santai aja udah ada di surga. Tinggal bagaimana? Ya sisa yang hidup yang sekarang lakukan kebaikan, karena kita sudah punya tiket. Saya pernah masuk ke Dufan. Sudah pernah masuk Dufan? Saya sombong nih, sudah lupa saya. Cuma kalau orang lain ngantri, saya nggak pernah ngantri. Kenapa saya nggak pernah ngantri? Saya punya kartu tiket namanya prioritas. Jadi orang lain ngantri di sini, saya ngantri sebelah sini sama anak saya. Ayo naik. Oh, orang lain pada ngantri, saya bawa tiket. Pak, saya duluan, masuk duluan. Main arung jeram, turun, balik lagi. Pak, saya punya tiketnya lagi, balik lagi. Orang pada ngeliatin aja. Kenapa? Karena kita punya tiket. Amin.
Kalau di dalam Tuhan tiket itu sudah ada jaminan. Saudara tidak mungkin ditolak. Kalau saudara sudah ngantri begitu sampai, aduh Pak, udah tutup, udah keburu habis, pulang dulu deh. Tapi kalau punya tiket, jaminan dari Tuhan, saudara kemanapun melangkah, Tuhan beserta dengan saudara. Oleh karena itu jangan mau. Tuhan, saya baca dari Alkitab, tidak pernah meminta Tuhan kita untuk mengorbankan diri kita supaya Allah dibela, gak ada. Justru Tuhan katakan, jangan balas kejahatan itu, tetapi biar Tuhan yang balas. Oh, kalau Tuhan udah balas, oh ngeri saudara. Kalau Tuhan yang sudah balas, bahkan kemarin Bapak Okto sudah sampaikan di sini tentang Gideon. Gideon disaring cuma 300. Dan 300 pun bukan dia berperang. Yang berperang siapa? Malaikat Tuhan yang berperang. Mereka cuma pecahin buli, tiup nafiri, cuma begitu turun tinggal jarah. Itu kalau Tuhan berperang. Karena itu sebagai anak Tuhan tidak usah takut. Betul. Kalaupun saudara harus melewati semua, surga sudah menjadi bagian bagi yang percaya sungguh-sungguh. Amin. Ya. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Peristiwa tentang kebangkitan Tuhan Yesus, kalau kita tahu Tuhan Yesus naik ke surga pada hari keberapa setelah dari kebangkitan? Hari keberapa? Hari ke-40. Nah, hari ke-40, 40 hari ngapain aja sih Tuhan Yesus? Alkitab mencatat selama 40 hari dia berulang kali menampakkan diri. Kenapa harus menampakkan diri? Untuk menyatakan bahwa dia bangkit dari antara orang mati. Dia bukan hanya kepada Kefas, kepada Yakobus, kepada ibu-ibu. Karena itu bersyukur nih ibu-ibu. Saya yakin dan percaya nyanyi di sini masuk surga. Bapak-bapak tinggal di rumah nggak pernah masuk ke surga. Karena apa? Saya iri. Saya adik-adik saya nggak tahu jadi nyanyi atau enggak nih. Pemuda nyanyi bagus, saya dukung. Saya bilang latihan terus. Ibu-ibu sudah mulai nyanyi bagus, bapak-bapaknya bingung mau ngapain kita ini. Gak ada sesuatu yang kita bisa kerjakan. Bapak-bapak harus bikin sesuatu, ngapain kek? Bikin drama, ngapain gitu? Masa kita kalah sama ibu-ibu? Iya, ibu-ibu nyanyi terus latihan buat di surga. Bapak-bapak ngapain? Ngepel kan di sono. Bukannya nyanyi, di surga kita pakai ngepel, nyuci, gantian lagi sama ibu. Mari, bahwa lewat kematian ia telah dikuburkan, ia telah dibangkitkan, dan pada hari ketiga sesuai kitab suci, dan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada 12 murid. Kalau ayat selanjutnya dikatakan kepada 500 muridnya. Jadi saudara bayangkan kalau kesaksian di pengadilan cukup 2 orang atau 3, itu sudah sah. Nah ini 1, 2 kepada Yakobus, kepada ibu-ibu, kepada 12 murid plus 500 murid yang lain, bahwa dia memang benar-benar bangkit. Dan Yesus selama 40 hari bukan sekedar bangkit, nunjukin ini tangan saya, enggak, dimakan. Saya bikin kuis waktu itu, makan ikan bakar atau makan ikan goreng? Coba baca lagi, makan ikan bakar atau ikan goreng ketika Yesus sudah bangkit. Cari di pinggir pantai. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar, saya terus terang banyak mempelajari sekarang, bahkan mereka yang di luar dari mereka menerjemahkan firman Tuhan. Coba bayangkan katanya, Yesus bangkit dari kubur jadi kayak zombie dong. Aduh, saya bilang logika ya mereka karena tidak percaya, ya biarin aja. Tapi saya katakan bahwa Yesus itu mati. Dan kalau saya tanya sama saudara, Yesus selama 3 hari berada di mana ketika dia mati?
ada di mana? Yesus kan mati di 3 hari, Jumat Agung, Minggu kan bangkit. Nah 3 hari Yesus ngapain aja? Di puncak? Di mana? Hah? Di dunia orang mati. Ini gambar daripada kubur Tuhan Yesus. Saya takutnya dipikir kuburannya Tuhan Yesus kayak kita di sini, dikubur pakai tanah. Enggak, mungkin ini kayak orang Sulawesi ya, Sulawesi atau kalau di Medan ada juga enggak ya? Di Toraja. Toraja itu ada. Seperti di gunung-gunung mereka dibawa pasukan. Jadi ini kuburnya Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 6 dikatakan, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi Yesus itu sudah bangkit. Yang ada tinggal di sana hanyalah kain kafan. Dan kalau kita lihat dikatakan bahwa di dalam ketika Yesus dikuburkan ada batu yang digulingkan dan itu dimeterai. Meterai dijaga lagi penjaga. Tetapi ketika peristiwa kebangkitan, kubur itu terbuka dan Yesus bangkit. Nah sekarang pertanyaannya, Yesus kan tidur di situ 3 hari ini, terus kemana dia posisinya? Katanya kan kalau kita meninggal, coba ingat yang tadi salib di depan. Sebentar. Kan ada 2 orang ya yang di samping kiri kanan. Ada ingat perkataan Tuhan Yesus apa? Yesus, kalau aku percaya kepadamu. Yesus katakan, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus di mana? Salah. Saudara ke sana, ke Sukapura. Nah itu ada Firdaus di situ tuh. Rumah sakit Firdaus. Di mana kira-kira Firdaus? Di manakah Tuhan Yesus ketika dia mati? Di alam maut. Alam maut. Ada yang bilang Firdaus surga, betul ya? Ada yang mungkin dalam benak saudara Firdaus itu surga, ya? Rumah sakit, ya betul. Kalau di sini Firdaus rumah sakit. Saya setuju sekali. Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus adalah satu tempat yang sebelum Yesus datang, semua yang meninggal masuk ke dalam Firdaus, atau dalam bahasa ini dikatakan Hades atau Sheol. Suatu tempat di mana semua orang-orang yang mati dikumpulkan sebelum zaman Tuhan Yesus. Kenapa dikumpulkan di situ? Musa termasuk di situ. Daud, Abraham, Adam, semua orang-orang percaya dikumpulkan di situ. Dan yang tidak percaya, Firaun, yang jahat-jahat masuk di dalam lautan. Dan ini ada jurang pemisah. Kalau saudara cerita Lazarus dengan Abraham, tahu ya, ada jurang pemisah dan tidak ada penghubung. Dan kenapa dikatakan di tempat ini? Kan udah percaya, kenapa nggak langsung ke surga? Musa diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Musa diselamatkan oleh darah apa? Darah binatang. Benar gak nih? Semua orang percaya sebelum datang Tuhan Yesus, kalau mengakui kesalahan mereka harus mempersembahkan korban. Dan itu korban binatang. Dan korban binatang itu hanyalah gambaran sebelum datangnya anak domba Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Makanya ketika Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya di atas kayu salib, mati dan bangkit pada hari ketiga, di sanalah Yesus menjemput semua orang-orang kudus, bangkit dan naik ke surga. Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan,
3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya baik lautan api dan Firdaus semua ada di dalam perut bumi. Jadi kalau ditanya Yesus mati, ya Yesus mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Jadi jangan dibilang Yesus mati, enggak, Yesus enggak mati, salah. Yesus memang mati, tapi pada hari ketiga dia kalahkan maut dan dia bangkit. Sekarang saya tanya, manusia mana yang sudah mati dia bisa bangkit sendiri? Hanya kecuali Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia bisa bangkit? Karena dia adalah Tuhan sendiri yang turun ke dalam dunia menyelamatkan kita semua. Matius 27 ayat 53. Dan sesudah bangkit Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi Yesus mati sebagai yang sulung, dia turun, dia jemput semua orang-orang kudus, dia bawa ke tempatnya Allah, ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Karena itu berbahagialah siapa yang percaya kepadanya. Kota kudus jaminan bagi saudara dan saya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita diselamatkan, kita mengalami kelahiran baru, kebangkitan di dalam Yesus Kristus, bersyukur karena oleh rahmat yang besar. Saudara, seperti Musa itu diibaratkan dia selamat, sudah dibayar, tapi masih kredit. Kenapa masih kredit? Saudara, kalau yang pernah pegang kartu kredit, saudara belanja, saudara gesek, lunas nggak? Lunas di situ. Ketika saudara sama toko itu lunas, tapi begitu akhir bulan sama bank, lunas? Enggak, ditagih-tagih, dikejar terus. Benar nggak? Saudara belum lunas di sini. Tapi kalau ketika saudara sudah bayar ke bank, baru lunas. Karena itu firman Tuhan kemarin hari Jumat, Tuhan sudah membayar dengan lunas, dibayar. Bukan darah yang murah, bukan darah yang murahan, tapi dengan darah anak domba, darah yang mahal, darah yang suci, yang kudus. Karena itu Petrus katakan, dengan rahmat yang besar melahirkan kita kembali kepada suatu hidup. Jadi kalau di dalam Tuhan kita pasti hidup, di dalam Tuhan kita pasti hidup dan penuh pengharapan. Karena itu jangan saudara tinggalkan Tuhan kalau saudara ingin memiliki hidup dalam pengharapan. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cepat, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Siapa yang yakin masuk surga? Saya nggak maksa saudara. Kalau nggak yakin, saya akan berdoa buat saudara. Betul, saya berdoa buat saudara kalau saudara tidak yakin masuk surga. Dan saya terbuka, saya membimbing saudara supaya terima Tuhan Yesus. Betul, saya terbuka, saya mau. Kalau bagi saudara mungkin masih banyak pertanyaan, konsep ini bagi manusia tidak diterima dengan akal sehat. Kenapa istilahnya Tuhan ciptakan manusia, kok Tuhan sendiri yang sibuk nyelamatin manusia? Kalau bagi saya konsep ini luar biasa. Karena apa? Karena kalau manusia berusaha, tidak ada satupun yang bisa sampai. Tapi kalau Allah yang sudah turun tangan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil, pasti selamat. Amin. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Di mana? Di mana dikumpulkannya? Jangan di Firdaus lagi, Firdaus udah kosong, bro. Kan Tuhan udah angkat semua dari Firdaus naik ke surga. Jadi kalau yang sudah meninggal setelah zaman Yesus, jangan dibilang di Firdaus, nanti nggak dijemput-jemput Tuhan. Tuhan itu cuma lewat sekali, udah
Saya masih di Firdaus Tuhan. Aduh, maaf ketinggalan. Jangan seperti imam mempelai laki-laki, mempelai perempuan yang bodoh dan bijaksana. Yang bodoh ketinggalan karena tidak punya minyak, yang bijaksana karena punya persediaan, dia bisa masuk. Nah, ini perumpamaan seperti ini. Jangan saudara mau di Firdaus, saudara harus masuk langsung ke surga. Amin. Amin. Bahwa di sini katakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada. Siapa yang berada? Aku dan saya. Aku dan saya, ya saya sendiri berarti dong. Loh, harus egois loh. Bicara keselamatan harus egois. Saya nggak bisa bawa istri saya. Ayo ke surga. Kata Tuhan, siapa lo? Gue cuma kenal suaminya. Orang istrinya nggak pernah ibadah. Sorry. Loh iya, betul nggak? Anak saya sekalipun 2 orang. Walaupun bapaknya mungkin sama ibunya sering berdoa, tapi kalau sama anaknya nggak pernah berdoa, sorry itu sering ketinggal. Ya bukan salah kita, berarti salah diri sendiri. Grace, udah siap? Oke. Nah ini, surga kita bukan 72 bidadari. Surga kita adalah, dan ia akan menghapus segala air mata, dan maut tidak akan ada lagi, dan tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi yang punya emas itu cuma tehal, itu cuma lantai, bohong. Amin. Saudara jangan bangga. Segala sesuatu yang terbaik di sini bagi Tuhan. Ya, manusia boleh bangga. Mungkin ada bapak pengacara kan yang selalu kalau ngomong selalu pengen ngepret gitu kan istilahnya. Amin. Beri yang terbaik buat Tuhan. Mari, saya punya adik junior. Kalau ingin memuji nama Tuhan, mari ke depan. Saya undang. Setelah ini saya masih ada beberapa lagi, mungkin 10 menit lagi. Kita akan dengarkan dulu satu pujian. Lihat di depan aja, seperti keluar dulu dari serangga.
You raise me up so I can stand the more. Lagu ini membawa kita mengingatkan bahwa kita untuk tetap lewat kematian, lewat kebangkitan, bahwa kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Nah, kalau kita sudah menerima keselamatan, apa yang harus kita lakukan? Oke. Kalau kita sudah menerima keselamatan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi tidak ada lagi berjalan dengan pria lain, atau Allah lain, atau Tuhan yang lain, atau will dan pil yang lain. Tahu pil dan pil? Nah, kalau will wanita, kalau pil pria. Jadi berjalan dengan Tuhan, ya harus berjalan dengan Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kalau saudara baca selanjutnya banyak sekali apa yang dapat kita lakukan. Nah, sekarang di masa situasi saat ini, di saat situasi pandemi yang ada saat ini, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja dan jemaat Tuhan? Dengan semangat pengorbanan Kristus, bagaimana peran gereja dan jemaat sebagai pengikut Kristus yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima keselamatan dalam menghadapi situasi saat ini? Kita jadi sebagai gereja dan sebagai jemaat Kristus gak boleh diam-diam aja. Tadi dikatakan dalam Filipi ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan, ada tidak boleh mementingkan diri sendiri. Dan di situasi pandemi yang ada saat ini, apa yang harus kita lakukan? Iklan dari Menteri Kesehatan, jalankan 5M, makan, minum. Yang pertama, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi. Saya tanya sama saudara, Ibu Ovi tidak pakai masker, Bapak Frank tidak pakai masker, Bapak Ferry pakai masker, Esra pakai masker. Saya tanya, mana yang lebih beriman? Saudara bisa jawab? Siapa yang lebih beriman? Yang pakai masker atau yang tidak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Iman diukur bukan karena memakai masker. Saya setuju. Kalau perlu kita ibadah nggak pakai masker. Kalau semua jemaat setuju karena beriman itu, saya setuju. Tapi jangan munafik ketika keluar saudara pakai masker. Iya, loh, iya dong. Saya lebih pegang seperti Ahmad tadi. Kenapa? Saya tidak pakai masker. Keluar dia tidak pakai masker. Dia kena COVID, dia tanggung sendiri, terserah. Tapi jangan kita di gereja, wah. Tapi begitu keluar pakai masker. Takut apa? Takut disuruh nyapu. Sejauhnya disuruh nyapu di kelurahan. Lupa pakai masker. Jadi jangan munafik jadi anak Tuhan. Betul. Kalau saudara percaya pakai masker itu melindungi saudara dan melindungi orang-orang tua, oma-oma, di sini tidak ada dibatasi. Anak-anak sudah memang dilarang, tapi kalau memang tidak bisa ditinggal, it's okay. Tapi kita sama-sama saling menjaga. Pakai masker bukan tanda beriman atau tidak beriman. Saya banyak dengar dari beberapa teman ibadah, ketika lagi ibadah didatangi, dilihat protokolnya. Tempat saya bekerja lebih dari 5 kali didatangi. Dan saya termasuk karena saya bagian dari pimpinan, jadi mau tidak mau saya hadapi pemerintah. Tapi kami sudah lakukan, ada masker, ada hand sanitizer dan lain-lain, oke, silahkan aja. Dan saya bilang kepada yang doa Jumat, doa puasa, karena yang datang gak lebih dari 10, duduk jauh-jauhan, gak pakai masker berdoa, ayo, saya juga gak pakai masker. Karena apa? Jaraknya jauh. Tapi kalau ketika perlu seperti ini, ya diharapkan semua saling menghormati.
saling menghargai. Bukan buat saya. Saya sudah pernah kenal. Oleh karena itu saya saling menghargai dengan yang lain. Oke? Jadi buat saya ini adalah satu pengingat lah. Karena mau sampai kapan? Ya bisa aja 2 tahun, 3 tahun lagi tergantung. Vaksin. Saya pesan sponsor dari Cina sana. Vaksin COVID-19 ini adalah satu solusi yang diberikan. Tergantung bagaimana gereja menyikapi dan jemaat menyikapi. Itu pilihan saudara. Tapi manfaat vaksin saya sebutkan di sini adalah sebagai vaksin itu adalah imunisasi yang merupakan prosedur pemberian satu antigen penyakit, biasanya berupa virus atau bakteri yang dilemahkan yang sudah mati untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Tujuannya untuk membuat sistem kekebalan tubuh mengenali dan mampu melawan saat terkena penyakit tersebut. Virus corona ini sebetulnya bukan satu penyakit. Si virusnya sendiri is okay. Dia seperti flu biasa. Tapi yang jadi masalah adalah infeksi virus ini memiliki risiko kematian dan daya tular tinggi. Oleh karena itu diperlukan cara lain untuk membentuk sistem kekebalan tubuh, yaitu vaksinasi. Terus terang, saya hari ini terima WA dari teman saya sesama pekerja di beragama Kristen. Dia sampaikan selamat Paskah Pak Budi. Saya langsung teringat kepada teman saya. Ada satu orang teman kerja saya yang sering mau WA saya. Kalau saya belum WA, dia udah pasti WA duluan. Dia baru meninggal 2 bulan lalu, sebulan belum sampai 2 bulan karena corona. Masih muda, 40 tahun. Teman kerja saya orang Katolik. Dan saya hari Minggu waktu itu masih berdoa buat dia. Tapi karena dia punya darah tinggi, itulah yang menyebabkan dia sampai harus meninggal. Belajar dari sini bahwa coronanya sih mungkin gak terlalu macam-macam. Tapi yang jadi masalah adalah yang macam-macamnya ini yang dikatakan komorbid atau penyakit penyerta. Oleh karena itu, kenapa pemerintah membuat satu undang-undang namanya pasal 13A, bahwa setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID yang tidak mengikuti vaksinasi COVID dapat dikenakan sanksi administrasi. Nah, sanksi ini berupa apa? Penundaan dan penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah dan atau denda. Jadi pemerintah tetap encourage atau mendorong semua warganya untuk divaksin. Kan vaksin itu hak, betul, vaksin itu hak. Saudara berhak menolak menurut undang-undang kesehatan. Tapi ketika saudara masuk dalam undang-undang karantina, itu adalah kewajiban. Karena itu dikeluarkanlah perpres ini, bahwa yang tidak mau mengikuti dia didenda. Jadi jangan sampai, istilahnya begini kata pemerintah, lu nggak mau divaksin, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau lu kena COVID, jangan bayar pakai BPJS. Mau? Pemerintah kan seperti itu. Pemerintah adalah mendorong, dunia mendorong bahwa hanya satu solusi untuk kita bisa masuk kembali kalau kita ibadah tanpa harus masker. Supaya apa vaksin ini? Supaya ada herd immunity, artinya kekebalan kelompok. Jadi ketika kita, mungkin saya terkena positif, tapi ketika saudara sudah punya vaksin, walaupun saudara kena tapi tidak ada pengaruh. Sama aja dengan flu biasa. Kalau saya dekat-dekat anak saya yang lagi flu, ya saya bisa kena flu. Sama aja. Tapi kalau saudara sudah punya imun kekebalan, saudara walaupun kena, is okay. Gak sampai harus yang lebih parah gitu istilahnya. Jadi vaksin ini bukan untuk menghilangkan saudara tidak kena, salah. Justru vaksin itu untuk memberi daya tahan tubuh. Kalaupun nanti saudara kena, saudara masih kuat. Itu yang diharapkan oleh pemerintah. Amin. Selesai sudah layanan dari pemerintah. Sekarang kita masuk kepada layanan gereja. Ini yang bikin ngaco buat anak-anak Tuhan.
Kalau di luar sana yang mereka ributkan cuma satu, halal atau haram, ada babinya atau enggak, selesai. Tapi gereja Tuhan, ini yang mereka ributkan. Hoax, antikris, ada DNA, ada gen, tanda 666. Bahkan ada seorang ibu yang dikatakan, saya bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Katanya nggak boleh divaksin. Kalau divaksin nanti jadi antikris. Hello, saya aja ikut Tuhan Yesus, gak pernah ketemu Tuhan Yesus ngomong kayak gitu. Gereja Tuhan, yuk kita berpikir secara sehat. Yang disuntik itu hanya virus. Kalau itu ada gen 66, anak saya punya 20 gen antikris. Betul, anak saya 2 ini. Istri saya catat dari mulai dia vaksin 0 lahir sampai 5 tahun bahkan 12 tahun. Mungkin lebih dari 20 vaksin yang disuntik. Anaknya Bapak Sutris, berapa vaksin? Antikris, Pak. Mari berpikir secara logis. Bahkan dikatakan di dalam vaksin saudara bisa dilacak. Ada lagi yang ngomong kayak gitu. Yang disuntik cairan gimana bisa dilacak? Yang bisa dilacak handphone saudara. Yang saudara bawa kemana-mana, saudara mau di mana saya bisa tahu. Tanya Pak Anton, chat apa aja dengan siapa aja, Pak Anton bisa tahu. Gak percaya? Gak percaya nih? Coba lihat sidang-sidang KPK. Handphonenya mungkin udah diblokir, udah dihancurin. Tinggal tarik nomor teleponnya, keluar chatnya, sampai chat mesum juga ada. Gak usah susah-susah. Saudara pergi ke Arta Gading. Begitu belum sampai Arta Gading, donat, Jeko, apalagi Starbucks, semua iklan masuk di sini. Kenal sama saudara yang ini? Enggak. Tapi begitu saudara masuk wilayahnya, langsung SMS itu keluar. Karena apa? Di sini. Saudara harusnya takut sama handphone saudara. Tapi saudara nggak pernah lepasin handphone saudara. Jujur, tidur aja sampai dikelorin. Tak ketahuan istri. Justru yang ini yang saudara harus lepas. Ini virus. Betul. Virus. Buat saya ngerasain. Saya kerja dikasih handphone dari kantor. Gak bisa kemana-mana, saudara. Pak Anton apalagi. Bud, di mana? Ada gini-gini? Ya udahlah, mau nggak mau. Tengah malam jam 12, tahu-tahu ada telepon security. Pak, ada barang mau masuk? Ya udah, masukin aja. Ngapain harus telepon kan? Tapi mau tidak mau. Padahal ini virus. Saudara mau kemana aja saudara ketahui. Osama bin Laden nggak ketangkap-tangkap sama Amerika. Gara-gara apa? Dia nggak pernah pakai teknologi. Semua yang berbau listrik dia nggak pakai. Makanya dia susah ditangkap. Sekalian ketahuan bukan karena Osamanya, tapi anak buahnya. Amin. Jadi jangan bawa-bawa antikris jauh banget. Yang bisa dilacak itu hanya vaksinnya, karena ada botol, terus ada labelnya. Nah kemanapun label itu pergi, dia tahu karena ada di botol. Tapi begitu sudah disuntik, saudara mau kemana aja ya nggak ada yang tahu. Saudara mau ngumpet di kolong juga nggak ada yang tahu, nggak ada hubungannya gitu. Nah kalau bicara antikris, baca definisi antikris. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam. Jadi antikris adalah roh yang tidak mengakui. Jadi kalau saudara dalam ruangan ini, tapi saudara masih tidak bisa mengakui Yesus Kristus, saudara memiliki roh antikris. Kenapa saya berani berkata? Ya sudah, memang itulah definisinya. Antikris ya antikristus. Dan itu adalah roh, bukan sesuatu fisik. 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia
yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si menyiasat dan antikris. Amin. Satu lagi DNA. Katanya kalau sudah disuntik, DNA-nya berubah. Jadi nanti ada DNA-nya antikris. Ada lagi. Saya dengarkan ini adalah dari Ibu Dr. Monica. Teresa Monica adalah salah seorang ketua Satgas COVID-19, tapi dia adalah seorang anak Tuhan, seorang Katolik, dan dia adalah pakar genetika. Dia katakan DNA kita tidak akan pernah berubah oleh karena apapun. Orang yang sudah mati tinggal ambil sampel dari keluarganya, DNA-nya ketahuan. Sudah cemplung sampai ke laut, yang gara-gara pesawat cemplung, begitu diangkat DNA-nya ketahuan. Ini siapa? Nah sekarang masa cuma disuntik, DNA saudara berubah? Hello, nggak masuk di akal. Dan ini dilembuskan oleh orang-orang Kristen, oleh gereja-gereja. Makanya enggak. Kedatangan Tuhan Yesus, ya dan pasti. Antikristus, ya. Dari mana? Ya di antara kita. Betul nggak firman Tuhan katakan? Antikristus itu di antara kita, tapi tidak bagian yang orang yang percaya. Jadi gak usah terlalu dibawa yang pusing. Kalau saudara siap untuk divaksin, lakukan. Bahkan saya lihat di pengumuman yang bulan sekarang April, didorong adalah pendeta, majelis, penatua yang menjadi pelayan Tuhan untuk divaksin. Makanya kalau penatua mau divaksin, monggo hubungi kami supaya kami daftarkan. Kalau saya sudah, kemarin saya coba daftar lewat Kadin dari perusahaan, lalu saya daftar lewat relawan Jokowi juga, saya coba daftar. Kenapa saya mau divaksin? Saya tanya istri saya, kenapa kamu gak mau divaksin? Dia masih ragu. Kenapa saya mau divaksin? Saya bilang, karena saya sayang kamu, saya sayang anak saya dulu, dan saya sayang Ibu Joyce yang tinggal dengan saya, dan saya sayang kakak saya. Jangan sampai karena saya ini rentan. Kenapa? Karena saya mobilitas. Saya sayang sama mereka. Karena itu saya sayang jemaat. Saya mau oma-oma tetap beribadah di sini. Jangan sampai di atas 50 tidak bisa beribadah. Saya mau semua boleh datang ke rumah doa. Karena itu saya rela mau divaksin dulu. Karena supaya apa? Karena saya melayani di sini, supaya memberikan jaminan buat saudara. Saya mau semua kita beribadah. Saya berbicara dengan satu orang pengurus gereja yang besar, tidak jauh dari sini, gereja Protestan. Dia katakan dia punya jemaat sampai di atas 2000 kakak. Kalau dihitung satu keluarga sudah menikah dan yang lain punya anak, dia kata bisa sampai 6.000 sampai 7.000 orang kalau beribadah, 4 kali ibadah. Tapi ketika pandemi, dia katakan pakai online, yang muncul di online cuma 600 handphone. Kemana sisanya? Akhirnya mereka bikin ibadah. Ketika bikin ibadah 4 kali, yang datang tetap hanya 700 orang. Kemana sisanya? Terlena. Biasa minggu sambil di Ancol ibadah, sambil masak, pakai celana kolor, masih ada respect. Kalau ibadah online, jujur, saya juga jujur. Kalau ibadah online, saya tidur. Jadi istri saya nyari TV udah sampai 3 kali ibadah, saya masih tidur. Saya jujur, saya lebih senang bertatap muka dan kita 2 kali ibadah. Karena itu kalau ada ibadah gabungan begini, tolong hargai supaya anak-anak mungkin bisa ditinggal, kita yang dewasa saja. Karena kita membatasi supaya apa? Supaya saling menjaga. Dan dia katakan satu dampak yang dia rasakan. Dia bilang, kami sampai sedih. Karena apa? Ketika Natal, dia katakan kepada hamba Tuhan dan pengajiannya, dia katakan, mau THR atau gajian? Kalau saudara disuruh milih apa? Mau dua-duanya. Benar nggak? Jujur,
Seorang pengerja, seorang hamba Tuhan kalau ditanya mau THR atau gajian, dia kata mau dua-duanya. Tapi dia katakan kas kita hanya tinggal pilih mau THR atau gajian. Saya katakan dengan istri saya bersyukur di tempat ini. Kalau kita ibadah mungkin kalau sekali ibadah nggak mungkin juga penuh seperti ini. Tapi kalau 2 kali ibadah itu bisa sampai 70 atau 80. Tinggal lihat catatan di depan aja. Betul, saya bersyukur bahwa tempat ini boleh diberkati. Walaupun ngasih kolektor di sana di depan Januari Februari, masih yang itu kan banyak orang. Dia tahu nih akhir bulan kemarin berapa terus kemarin ada yang nyeletuk, kok bulan ini sedikit ya. Saya bukan promosi enggak. Gereja ini saudara memberi persembahan dan hidup persembahan pasti diberkati. Karena apa? Dari tempat ini kita sudah melayani janda-janda, kita melayani siapapun yang membutuhkan, kita melayani panti, kita melayani mungkin yang jauh bahkan sampai kemana? Yang anak-anak yang sakit tuh Bintaro kita melayani. Saya yakin gereja ini diberkati dan hamba Tuhan Bapak Pendeta David tidak pernah ngeluh minta persembahan ke sini. Peruluhan yang memang menjadi bagian gembala diterima oleh Bapak Gembala, tapi persembahan tetap untuk rumah doa jemaat Abraham. Karena itu Ibu Susi mengelola. Saya tidak pernah selama saya berjemaat di sini Bapak Gembala sampai minta, aduh perpuluhan udah habis, minta dong. Ya. Betul ya Pak? Imannya diberkati. Saya yakin dan percaya kalau jemaat Tuhan banyak membantu pekerjaan Tuhan, saya yakin dan percaya. Bahkan saya hitung-hitung tabungan saya udah 3 bulan saya udah punya tiket ke Bali, tapi baru pergi plus 10 bungkus Indomie karena uangnya baru cukup buat tiket. Jadi makan di sana setiap hari Indomie sehari, kan 3 hari 2 malam jadi sehari 1. Saya hitung-hitung baru cuma tiket, belum buat pulang, belum buat nginep. Jadi baru 3 bulan ya udah. Saya cukup tiket plus 10 Indomie, saya udah punya buat 1 keluarga. Jadi mari dalam situasi seperti ini gak usah sampai kita terlalu jauh ada antikris, gen yang lain-lain. Saudara sudah diwarisi dengan darah anak domba Allah oleh darah Kristus yang tidak bernoda dan tak bercacat. Dan kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Jadi gak ada yang akan bisa merusak kita kalau kita tetap ada dengan Tuhan. Roma katakan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Mau penindasan, mau pedang, mau apapun, kalau kita tetap dengan Tuhan. Saya warga surga. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sadar